Baik, namun sebelumnya karena kami orang Jawa, karena tadi juga disinggung sebagai guru itu bukan hanya profesi tapi profil, maka izinkan kami orang Jawa membuat pengantar dulu, yaitu menyampaikan terima kasih yang pertama kepada Sesdirjen GTK Kemendikbud Prof. Nunuk Suryani MPD, kemudian Ketua Panja GTK Pengangkatan Honorer Ibu Agustina Wilujeng, kemudian yang para hadir melalui Zoom meeting ataupun kanal YouTube, khususnya bagi seluruh calon peserta CPPK 2021. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa hingga pada hari ini 19 Agustus 2021 Kemendikbud Ristek RI kembali mengulurkan tangan memfasilitasi kami guru honorer dapat kembali menjalin silaturahmi bersama pemangku kebijakan yang sangat kompeten di bidangnya. Hadir para narasumber yang sangat kami banggakan, mewakili Kementerian Pendidikan Prof. Nunuk Suryani yang begitu giat memberikan rangkaian sosialisasi dari awal hingga akhir, dari tadinya kuota 200.000 naik sampai ini berapa ini, luar biasa 900.000 ya Prof. Kemudian juga tadi dari DPR RI hadir juga Ketua Panja GTK Honorer pada sebuah tema yang sangat dinantikan oleh seluruh honorer di Indonesia, yaitu rekrutmen guru P3K. Sebuah tema yang sangat update, yang dinanti bukan hanya yang mengikuti saja pendaftaran, tapi juga tenaga kependidikan yang berharap nantinya mendapat kuota. Khususnya sekarang ada ratusan ribu yang sudah lolos seleksi administrasi. Nah, ini pada kesempatan ini juga kami harap nanti bisa untuk sekaligus menanyakan beberapa poin permohonan kami, karena ada beberapa ya kendala-kendala di lapangan Prof. Nunuk. Namun demikian, pada intinya kami menyampaikan terima kasih kepada Mendikbud RI dan Bapak Joko Widodo yang telah memperjuangkan kuota 1 juta ini. Bukan hanya kuota, tapi anggarannya anggaran APBN. Kalau dulu mungkin juga agak bingung ya Bu. Kemudian berbagai macam kemudahan tadi yang sudah diberikan, adanya bukan hanya diberikan kuota terus bingung cari tes materi sendiri, tapi ini diberikan fasilitasi pelatihan tes sehingga membekali kami agar lebih siap honorer seluruh Indonesia ini menghadapi seleksi. Kemudian bukan hanya di situ, tapi kesempatan yang diberikan sampai 3 kali. Artinya ketika mungkin di tahap pertama nanti saya pribadi misalnya tidak lolos, saya tidak berkecil hati, masih ada kesempatan untuk mengikuti di tahap kedua atau ketiga. Namun demikian sejatinya memang bila manapun tidak lolos itu sebatas kompetisi, dan kami harap teman-teman pun atau semuanya bila tidak lolos tidak usah berkecil hati. Kami harap di 2022 dan 2023 dengan pola yang sama masih diberikan kesempatan. Kemudian dengan kuota 1 juta itu bukan hanya menjadi rekrutmen terbesar sepanjang sejarah di Indonesia, namun PP 49 ini bukan hanya menjadi payung hukum bagi K2 yang selama ini sudah ada di database kepegawaian, tapi juga honorer non kategori 2 yang datanya di Kemendikbud tapi tidak ada di BKN. Sekarang saat ini sudah ada di Menpan RB dan BKM dan siap untuk mengikuti rekrutmen P3K untuk mendapat kesejahteraan dan status kepegawaian. Inilah yang membuat kami berusaha untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Artinya Mendikbud dan Bapak Joko Widodo itu sudah berupaya sekuat tenaga beserta jajarannya, khususnya Prof. Nunuk dan Pak Dirjen yang kadang di tengah kesibukannya juga konsultasi mau membahas, kadang membahasnya juga lebih terstruktur daripada kami honorer pada WA, malah tidak terstruktur. Para dirjen, para sesdirjen itu membalas pertanyaan-pertanyaan di tengah kesibukan, itu wujud begitu perhatiannya para pejabat di Kemendikbud pada era kepemimpinan Bapak Joko Widodo dan Bapak Nadiem Makarim yang patut kita apresiasi. Kemudian tentu saja ini merupakan bentuk perhatian yang sangat besar pemerintah untuk meningkatkan kualitas, kompetensi dan kesejahteraan seluruh honorer. Oleh karena itu, tadi dalam rangka mempersiapkan rekrutmen, memang kami melakukan berbagai macam upaya, karena kami rata-rata sudah tua, Prof. Kadang lupa, kadang mencoba latihan di fasilitas yang diberikan oleh Kemendikbud. Kami juga menggunakan fasilitasi belajar dari PGRI. Bahkan kemarin kita juga membuat e-book gratis untuk dibagikan bagi teman-teman yang
mapelnya tidak ada, Prof. Untuk PAI sudah ada, Prof. Untuk PAI? PAI nggak ada, Mas, karena PAI kan dari Kemenak. Ya. Oh, ya ini menjadi problem juga, Prof. Mungkin nanti dapat diperjuangkan untuk modul belajar untuk PAI supaya nanti teman-teman PAI ini juga tenang, dan kami himbau untuk non K2 PAI untuk komitmen tidak ikut-ikutan demo, tidak usah resah, gunakan dulu misalnya modul tidak ada dari berbagai macam sumber, dan mungkin modul yang kita miliki bisa suplemen yang kita miliki bisa berguna untuk sementara. Kemudian, Prof, ini kalau bisa untuk beberapa latihan yang disediakan di portal Kemendikbud itu dibuka kembali, Prof, untuk karena mungkin ketika kemarin mengikuti sempat karena apa ya, kita juga dibebani pekerjaan di sekolah misalnya yang harus kita selesaikan, malamnya kami juga harus mencari uang tambahan, Prof, sehingga kami terlewat. Mohon dapat dibuka kembali seri-seri pelatihan yang kemarin kita ikuti, dapat dibuka kembali. Kemudian tentu saja kalau bisa nih, Prof, mohon ditolong mumpung ada Prof Nunu dan mungkin Pak Dewan, karena kemarin kita memohon suatu regulasi. Kami tidak pernah menuntut baik itu PNS maupun PNS tanpa tes atau P3K tanpa tes. Kami sejak dulu konsisten mengusulkan 1 juta honorer ini untuk dapat memberikan kesempatan bukan hanya bagi K2 tapi justru juga bagi non K2 pendidik dan tenaga kependidikan. Maka mohon diperhatikan konsistensi kami ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk yaitu tadi, Prof, membantu teman-teman agar mudah mencapai kelulusan. Yang pertama kalau bisa, ini ada pertanyaan, Prof, sebagaimana tindak lanjut permohonan yang kemarin, kapan nih, Prof, dibukanya pendaftaran, dan kami tetap bersabar kapanpun waktunya. Sudah kami himbau kepada pengurus dan ketua, pengurus dan anggota tergabung untuk sabar menanti, sambil mengecek laman http guru P3K guru P3K .go.id atau SSCN BKN untuk selalu memantau, karena kemarin juga sempat muncul deklarasi sehat, kemudian nanti katanya juga harus melengkapi kartu bukti bebas COVID, artinya harus memiliki keterangan jati diri bebas COVID. Nah, ini harusnya sampai ke semua honorer. Kadang ini teman-teman honorer juga AB atau mungkin tidak sempat membuka-buka, dan mungkin informasi ini penting, padahal itu sebagai salah satu syarat pokok para peserta seleksi tes. Nah, setidaknya peserta honorer pun juga sudah memiliki draft map untuk kesiapan dokumen yang dimiliki. Namun demikian kami harap tetap ini berlangsung 3 kali, walaupun jadwalnya mundur pun kami tidak masalah, malah mungkin ada kesempatan atau hikmah bagi kami untuk belajar lebih intens. Kemudian, Prof, kalau bisa nih kami teman-teman honorer di seluruh Indonesia ini ditambahi sedikit dong, Prof, kalau ada tambahan bonus poin, Prof, karena kemarin pemerintah khususnya Pak Mendikbud sudah memberikan hadiah yang sangat besar untuk honorer yang memiliki sertifikat pendidik 100% pada nilai kompetensi teknis. Mungkin untuk honorer yang memiliki masa kerja 5 tahun, 10 tahun, atau 25 tahun itu mendapat bonus tambahan, apalagi yang memiliki akta 4 mohon dapat dipertimbangkan untuk mendapat nilai kredit poin, entah itu dapat 5% atau 10%. Monggo kebijakan kami silahkan kembali, karena ini kemarin juga teman-teman pada menanyakan, mohon diperjuangkan kembali bonus tambahan untuk nilai kompetensi teknis. Kemudian kalau bisa, Prof, diupayakan passing grade ini yang menjadi momok seluruh honorer di Indonesia, Prof. Passing grade kalau bisa tidak lebih tinggi dari passing grade 2019 khususnya untuk guru honorer ini, Prof. Atau syukur di bawahnya 2019 untuk passing grade P3K. Kemudian kegembiraan kami sebetulnya sangat luar biasa, Prof. Karena tadi kami hanya minta 1 juta honorer ini kuota P3K untuk honorer. Ini kan sudah sebetulnya tercapai. Bahkan kemarin kita audiensi dengan Prof Nunu, 99% itu pemerintah sudah mengabulkan permohonan kami. Tinggal 1%, yaitu apa? Formasi jabatan yang belum terakomodir. Nah, mohon nanti sebagaimana usulan kami kemarin, 5 poin usulan di poin ketiga untuk formasi
tenaga administrasi kami mohon untuk tahun ini atau tahun depan diperjuangkan formasinya. Tentu saja permohonan kami sampai akhir 2023 karena kami yakin program Menpan RB itu untuk menyelesaikan honorer sampai 2023 ini akan terlaksana. Namun demikian kami percaya mungkin tidak semuanya honorer ini lolos, Prof. Sampai 2023 pun walaupun kesempatannya banyak, mohon nanti adanya skema bantuan BSU itu bisa berkesinambungan. Karena ini sangat kami rasakan, Prof, di era pandemi. Kadang kami jualan bensin juga tidak laku, kadang laku 10 liter, jadi lakunya 5 liter. Nah, ini sangat mengganggu ekonomi lah. Bantuan BSU Kemendikbud kemarin sangat kami rasakan bagi seluruh honorer. Kemudian mungkin itu, Prof, beberapa masukan dari teman-teman dan mohon adanya keringanan. Dan tentu saja kami sudah selalu menghimbau, Prof, kepada teman-teman karena teman-teman ini kan guru dan tenaga kependidikan. Tadi bukan profesi tapi profil, menarik dari yang disampaikan Prof Agustina. Maka kami bangga pada para pengurus dan anggota yang selama ini konsisten pada usulan tidak menuntut pemerintah mendemo dan menuntut, tapi justru karena komit mengawal usulan 1 juta P3K ini agar semuanya pihak, baik itu pemerintah, DPR, PGRI, fokus mendalami substansi-substansi yang belum terkuak dalam 10 permohonan kami, 10 lembar permohonan kami, naskah akademis permohonan PP 49 sebagai payung hukum 1 juta honorer. Karena nanti juga kami kan mungkin butuh ini, Prof. Bagaimana nanti kami ke depannya, apakah kami mendapat pensiunan ataukah mungkin dipotong gajinya dari tiap bulannya, entah itu melalui PT Taspen, mohon diperjuangkan, Prof. Mungkin demikian apresiasi yang sangat tinggi kami kepada pemerintah dan rasa kegembiraan kami menyambut rekrutmen P3K terbesar di tanah air. Dan mungkin tadi sempat googling juga, tapi belum sempat selesai, Prof. Mungkin terbesar di dunia juga, Prof. Demikian waktu dan tempat kami kembalikan. Corong Edukasi, Pusat Informasi Pendidikan terupdate.